Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sudah 2 juz kita murajaah pada hari ini. Sejak dari selesai sholat zuhur siang tadi, kini kita berada di ambang menuju pergantian hari, yaitu kita akan memasuki malam 10 Zulhijjah. Dan saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji sekarang, mereka sudah berada pada acara ibadah mereka, yaitu mendengarkan khutbah Arafah. Tergelincir matahari, lalu kemudian khatib naik mimbar lalu menyampaikan khutbah. Selesai khutbah nanti azan berkumandang, azan zuhur, lalu kemudian iqamah, sudah iqamah lalu baru sholat zuhur dengan qashar 2 rakaat. Selesai sholat zuhur 2 rakaat baru diiqamah lagi ya untuk sholat asar. Sholat asar 2 rakaat, sesudah itu baru mereka bergeser meninggalkan tempat sholatnya tadi, tempat mendengarkan khutbah tadi untuk wukuf. Nah, puncak mereka nanti ketika detik-detik matahari akan terbenam. Di kita sekarang sudah mendapatkan waktu setelah matahari tergelincir. Nah, kita mempergunakan pula momen ini nanti menjelang matahari terbenam, menjelang maghrib lebih kurang 1/4 jam. Di acara kita pada hari ini, kajian sedikit dulu yang akan saya sampaikan karena ada yang perlu saya sampaikan. Sesudah itu nanti pembagian sembako untuk ibu anak yatim khusus Padang Panjang, lalu kemudian anak yatim juga khusus Padang Panjang. Lalu sesudah itu nanti kita kasih waktu panitia menyiapkan snack untuk babuku awak semuanya. Insyaallah snack cukup luar biasa. Ya, snacknya cukup luar biasa. Cuman nasi yo nak tahu bodolah. Nah jale dulu snack luar biasa. Nah, sudah itu beko masuk maghrib kita babuko, sudah babuko, lalu kita sholat maghrib. Nah, selesai sholat maghrib takbiran dulu, jangan terburu-buru dulu, takbiran dulu. Selesai takbiran baru kita makan bersama. Sesudah makan bersama, kalau ada yang mau pulang juga boleh, ada yang bertahan sampai isya juga boleh. Itulah rangkaian acara kita pada hari ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu aku sampaikan cuma 1 hadis saja. Ambola menyiapkan hadis untuk awak, ya, menyiapkan 1 hadis. Tapi sebelum hadis ko ambo bacokan, bapak ibu, kalau ambo tidak salah, awak sudah mendapatkan ilmu baik dari ustadz-ustadz awak, dari YouTube, dari Facebook, dari WA. Pertama sejak dari tanggal 1 Zulhijjah. Dalam hadis disampaikan oleh Nabi, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Tidak ada lagi yang lebih disukai oleh Allah kecuali orang yang maju di medan perang sampai dia gugur dalam peperangan, ya itu yang lebih tinggi lagi. Tapi soal amal memang 10 awal bulan Zulhijjah paling disukai oleh Allah kata Nabi. 1. Yang kedua, ada orang yang mempuasakan tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh, karena berdasarkan hadis juga tentang puasa di bulan haram namanya. Kan bulan haram ada 4. Pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Nah, yang ketiga ini yang paling istimewa. Nah, ini yang paling istimewa yaitu puasa khusus tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Tepat pada hari ini adalah puasa Arafah. Kata Nabi, gunanya adalah untuk menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang
akan datang luar biasa. Tapi tunggu dulu Bapak dan Ibu. Hadis yang akan Ambo sampaikan peringatan untuk awak basamu. Kata Nabi tidak salah, ini juga kata Nabi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan itu kata Nabi kita, puasa Arafah adalah untuk menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bapak Ibu jangan sampai terkecoh dengan amalan yang kita kerjakan. Kenapa? Dan hadis yang lain Nabi juga bersabda, mari Ambo bacakan, Ambo siapkan hadis untuk Abasamo, mari kita simak baik-baik. Ya. Kalau ayat Ambo suruh awak membuka surah jo ayatnya, ya jo surah jo ayatnya. Kalau hadis terpaksa Ambo catatkan untuk Ambo seorang dan akan elok-elok ya. Ambo akan elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hadis ini Bapak sahih dari Bukhari dan Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Yang bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula dzur wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabahu. Artinya tuh Ustaz, kata Nabi awak Bapak Ibu, kita baca salah dari awal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi awak, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan bodoh atau tidak berilmu, maka Allah tidak butuh akan lapar dan haus mereka. Kemana? Jadi kalau Bapak Ibu dengan puasa yang sehari luar biasa ini, alun bisa li awak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan masih tidak juga namu menuntut ilmu, masih bodoh juga, maka Allah tidak butuh dengan haus dan lapar yang kita kerjakan untuk puasa ini. Makom kecen tadi, Mbo, sediakan waktu seketik untuk mengingatkan awak. Tadi kata Nabi juga, siapa yang puasa di tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sekarang Nabi juga yang mengatakan, kalau ide puasa nawak karajokan haus dan lapar nawak karajokan tadi, indak bisa do awak meninggalkan perkataan dusta, indak bisa do awak meninggalkan perbuatan dusta, masih indak juga namu baraja untuk mendalami ilmu agama. Allah ndak butuh dengan puasa yang awak karajokan. Kalau begitu Ustaz, ba'atunan kata perkataan dusta, perbuatan dusta Ustaz, bisa kita lihat dalam Al-Quran. Ya, kita lihat ke dalam Al-Quran. Mari kita coba buka yang pertama surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat 80. Surat At-Taubah surat yang ke-9. Ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama saja engkau Muhammad
memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, siapa mereka yang dikatakan oleh Allah adalah orang munafik. Yang berkata dosa siapa? Orang munafik. Jadi bakal dapat ampunan awak dari Allah dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, awak antusias dengan puasa Arafah, alhamdulillah. Cuman kok kata Nabi Jo, kalau lebih awak meninggalkan perkataan dusta, masih suka berbohong jo di kantor, berbohong jo di pasar, berbohong jo dalam keluarga, berbohong dengan masyarakat. Nah, nilai haus dan lapar awak tadi tidak ada gunanya di sisi Allah. Allah tidak butuh itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu, itu perkataan, yaitu orang munafik. Nah, kalau dari segi perbuatan nama itu Ustaz. Ayo kita lanjut dulu. Surat An-Nisa. Surat yang keempat ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Allah akan mengampuni dosa awak setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Perbuatan awak masih banyak syirik. Syirik kok perbuatan banyaknya kang. Arti syirik besoknya tahu awak? Mempersekutukan Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, pembahasan ilmu lawan daripada syirik kok adalah tauhid. Syirik artinya mempersekutukan, menjadikan Tuhan lebih daripada cie. Lawannya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Pelajaran tentang masalah kok disebut dengan pelajaran akidah. Apa arti akidah? Ikatan, tali. Nah, sekarang Bapak Ibu, benarkah ada syirik dalam diri awak? Wallahu a'lam. Lihat perbuatan awak. Mungkin keyakinan tidak, tapi dalam perbuatan awak menentukan masih ada syirik. Contoh, anak awak sedang main-main nyojo kawannya. Kok mainnya lah terserahlah. Main sepeda jadi, main bola jadi, main yeye jadi, main sepak tekong jadi. Semaranglah kok mainnya. Kini awak panggil anak awak tadi. Buyuang kece awak. Iyo mak katanya, kamarilah kece awak. Dimbolo deh kawannya, yuang kecenya. Kawannya si John pamonya nah. Kamarilah yuang kece si kawan tadi. Kironya awak main bo anak nan kawan main bo anak awak pula. Kiro-kiro Bapak Ibu nan diturin de anak tadi awak atau kawannya? Nah, kalau ya leh tu ha. Nah, berarti ada tali yang lain melonyo. Jadi awak melo ndak telo. Nah, contohnya hayya 'ala shalah. Iyo lai telo awak atau takabek dan lain. Ah, itu yang perbuatan. Jalan mau nan celik kamu. Iya sehari puasa 2 tahun dosa dihilangkan luar biasa. Tidak segampang itu dong. Sehari puasanya
Sedangkan sebulan puasa lain tidak dapat apa-apa, laisa lahu. Anda kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar. Kini sehari puasanya bisa menghapus dosa awak 2 tahun, luar biasa. Tapi yang tadi itu kuncinya. Laika bisa menjadi orang jujur. Laika bisa menjadi orang yang bertauhid. Yang tidak jujur munafik. Banyak tali yang megang, kawannya megang lah, wah megang pula, anda tak bawa deh kawannya, kau tak kabek talinya. Contoh, ambil umpamanya jawi umpamanya, talinya cie, wapa cie dan cie, bak kabek atau enggak? Ketika melo tadi tak bawa tak kambiang tadi, hah? Bakun enggak? Tali tak kabek, anak awak ketika dipanggil ya la solat tu bah, lailah peh tu tak kabek lo. Nah, mohon maaf Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga jahil. Bodoh tanpa ada ilmu. Makanya Al-Quran ketika di Arafah tadi ditutup oleh Allah, disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Kini awaklah punya Al-Quran tapi tidak tahu, tidak berilmu dengan Al-Quran. Jadi mau majak Bapak Ibu, kamu baca aja Al-Quran. Kau rencana aku hari Ahad besok kamu majak jemaah lo, mana bahasa dia, mana lemini syarat lo untuk siru fil ar ke Sungai Penuh Kerinci. Mengamalkan ayat. Siru fil ar fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Lah Bapak Ibu jamaah Madin, mau disikolah kunci awal. Saya sekarang buka surat Al-Isra, surat 7 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lain terang tu. Kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan awak lakukan, jangan awak kerajukan, jangan awak ikuti sesuatu yang awak tidak ada ilmu tentang itu. Allah agih pendengaran, Allah agih penglihatan, Allah agih hati. Gunakan nanti go tadi untuk menuntut ilmu. Kini ilmu Islam sudah sempurna, yang Qur'aniyahnya sudah sempurna. Yang belum sempurna untuk awak adalah kauniyah, ilmu alam semesta. Kini yang sempurna tidak tahu awak. Sementara awak bekerja dengan ilmu kauniyah, tidak ada salahnya. Makanya ilmu kauniyah adalah hukumnya fardu kifayah. Qur'aniyah hukumnya adalah fardu ain, wajib setiap pribadi. Kalau kauniyah serahkan saja kepada orang, boleh. Misal ilmu tentang ube-ubean, kedokteran, ada seorang yang beraja, lah alhamdulillah lah bisa untuk menolong orang lain. Di Al-Quran tidak bisa. Makanya kata Nabi, kalau awak melakukan agama tanpa ada ilmunya, bahwa raddun, ditolak. Nah, jadi kini berkumpul bersama mencari hikmah di balik amal nan awak kerajokan. Di 3 poin kata Nabi namo sampaikan kayak gini. Mudah-mudahan puasu awak nan awak kerajokan hari iko
betul-betul bisa menghilangkan, menghapus dosa awak setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, selama awak lain namu merubah karakter awak balik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan awak kalau indah awak sendiri nan merubahnya. Di nam biasa penduto ajan duto julai, jadilah orang yang jujur. Nah, yang mengadu-adu masih mempersekutukan Allah dengan yang lain, masih tidak jom tauhid itu artinya menomor satukan. Yang masih belum menomor satukan Allah dari yang lain, nah kini mulailah baru bersikap awak untuk mendahulukan Allah dari segala-galanya. Dan yang ketiga, ajam batahan jo dengan kebodohan tu. Kadang-kadang bangga jo kebodohan. Nah, jadi jangan bangga aja awak je bodoh le, berajalah awak le. Pokoknya cari salah di majlis taklim, silakan saja. Yo terserang suana kalau ndak sabar mah doi jamaah kok ayo ndak taluk dan bos suana. Lah dia agi dewa ilmu tu matu itu celik kok atuh. Kecik pun ndak tahu ambo lai tahu ambonya. Cuman dia begitu je urut-urut je dah donde ya Allah agi je bos sabar ya Allah. Ambo agi nya ilmu ya Allah tapi bitunya celik kambo ya Allah ha kejemur. Ambo lapor jo kepada Allah tadi. Tu. Kan lo baca ayat tadi nak? Kan baca ayat tadi nak? Rabbana afrigh alaina sabra. Kan terakhir tadi itu nak? Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Baca je doa tadi ndak tahan mencelik jamaah aku sebenarnya doa. Bukan lana bukan. Iyalah tak itu magihnya ilmu ta tunjuan ayat tunjuan surek bagai babacon lo bagai tu hanya bitujun celik kau tu ha. Anda butuh sabar tu. Ya sabar aku kunci mbaknya kau lah. Nah itulah kajian pada hari ini tidak lama mengaji 3 poin 3. Jadi rubahlah diri awak, jadilah orang yang jujur, jadilah awak orang yang menomorsatukan Allah dan berdutojo dan perbuatan lain. Kemudian tuntutlah ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, jangan sampai segala amal nak kerjakan ditolak oleh Allah, kerugi awak. Nah kini mungkin sehari puasa bayangkan tu 2 tahun dosa akan dihapuskan oleh Allah. Nah jadi kini Bapak Ibu, itulah pesan ambo kepada awak bersama dengan waktu yang pendek ini, yang singkat ini mudah-mudahan sadonya awak menjadi orang yang jujur, orang yang menomorsatukan Allah, mentauhidkan Allah. Makanya di hari Arafah ko orang kafir waktu asobo. Baca lebih kau dalam surah Al-Maidah ayat 3 tu, orang kafir di hari Arafah ko sangat baputiaso dek mencalik tauhidnya umat Islam sampai baujan bapane menuju padang Arafah demi memenuhi seruan Allah. Itu tadi orang nan berangkit dari nan beraja di rumah kalau mencalian kawat tadinya minta petunjuk apa seluruh Masjid Nabirah sebagai tempat wukuf ndak, siapa 3 ke belakangnya tu. Makanya sudah geser ke belakang. Jadi mereka masih ragu mana mati Arafah tadi itu suruhnya geser ke belakang tu nama klaim apa tadi video call tadi. Lah demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah kajian dari ambo kepada awak, semoga bermanfaat bagi awak bersama hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.